نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segenap kaum muslimin para jamaah Salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang mudah-mudahan dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah zikir pada hari ini yang diagung-agungkan oleh ribuan lisan daripada kaum muslimin dalam rangka untuk memberikan dan merayakan hari kemenangan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Tidak lain dan tidak bukan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semenjak kita keluar dari pintu rumah kita masing-masing hingga Allah takdirkan kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi ayuhan nas rahimakumullah, kenikmatan bulan Ramadan, di mana kenikmatan bulan Ramadan ini tidak semua dari hamba Allah diberikan begitu saja. Ada di antara mereka yang berkeinginan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa nyawa dia sudah dicabut dan kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkinnya dia berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia hanya sampai pada awal min Ramadan, hanya sampai pada awal-awal di bulan Ramadan, namun ternyata Allah pun juga sudah mencabut nyawanya. Ada juga yang rahimakumullah, kami kemarin pernah mendengar bahwa ada di antara saudara kami, ada di antara kerabat kami, tetangga kami sudah mau sampai pada hari raya pun juga sudah waktunya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini telah menggenapkan, telah melengkapkan satu bulan penuh, bulan Ramadan, hingga akhirnya pada pagi hari ini kita berjumpa dengan hari kemenangan. Ayuhan nas rahimakumullah, harapan tidak lain dan tidak bukan sebulan penuh di bulan Ramadan kita bersusah payah untuk beribadah siang maupun malam, tidak peduli tua ataupun yang muda. Ayuhan nas rahimakumullah, sebagai muslim yang sejati, yang benar-benar dia menghamba kepada Allah Ta'ala dan juga mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya berharap tidak banyak, mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa yang telah ia perbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sungguh merugi dan celaka ketika seseorang dia itu sudah mendapatkan bulan Ramadan satu bulan penuh, lantas dia menyelesaikan satu bulan daripada bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Ayuhan nas rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang sempat kita laksanakan, berkaitan dengan apa yang kita bahas ini,
Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian mengajak kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku sekalian, mari berkumpul denganku. Berkumpul di mana? Berkumpul di mimbar daripada Masjid Nabawi, mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka berkumpul dengan Rasulullah di sekitaran mimbar, lantas kemudian tiba-tiba Rasulullah naik di anak tangga daripada mimbar tersebut. Beliau naik di anak tangga yang pertama yang paling bawah. Beliau kemudian tiba-tiba mengucapkan amin. Kemudian tidak berhenti, Rasulullah naik lagi di anak tangga yang kedua daripada mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan sama beliau mengucapkan amin. Kemudian ihnas rahimakumullah, ada anak tangga lagi yang terakhir yang paling atas. Beliau naik dan mengucapkan dengan kalimat yang sama, dengan kata yang sama, mengucapkan amin. Kemudian para sahabat, mereka haus dengan ilmu. Mereka tidak tinggal diam saja. Mereka bertanya, meminta ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ma ra'ayna hadza min qabl. Kami belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Apa maksud daripada kelakuanmu? Apa maksud daripada perbuatanmu serta ucapanmu itu? Kok engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan serta menjawab pertanyaan dari para sahabat. Atani Jibril. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku untuk mengaminkan doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Adapun amin yang pertama yang aku ucapkan, itu adalah bentuk aminku untuk mengaminkan daripada doa malaikat Jibril alaihissalam, bahwa rahimallahu anfa 'abdin aw ba'uda adrakahu ramadhan ban salafa minhu falam yuqbal. Celaka seseorang, keterlaluan, kelewatan ketika ada orang yang dia itu berjumpa dengan bulan Ramadan, ban salafa minhu, bahkan dia menuntaskan 1 bulan penuh, akan tetapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarrihi. Maka pertanyaannya, mengapa orang seperti ini kok dikatakan keterlaluan? Ayuhan nas rahimakumullah, bukankah Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita? Rasulullah bersabda dengan sabdanya yang masyhur pada telinga kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di siang hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan ampunan kepada seorang hamba ketika dia 1 berpuasa di bulan Ramadan, 2 dia melakukannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ada maksud atau faktor yang lain, dan kemudian dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan rahimakumullah, di siang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhenti sampai di situ? Rasulullah pun juga memberikan sabdanya dan juga masyhur di telinga kita, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di malam harinya ketika dia mau menghidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah, Allah akan berikan ampunan kepadanya. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika sudah menyampai pada 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah pun juga tidak ketinggalan untuk bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayuhan nas rahimakumullah, tidak main-main dikatakan sebagai bulan yang penuh ampunan. Memang siang dan malam, bahkan mau di penghujung injury time daripada bulan Ramadan, Allah pun juga memberikan ampunan kepada para hamba. Kok bisa dengan 3 jaminan ini ternyata orang itu lepas dari bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Wa na'udzubillah min syaitan. Orang seperti ini bisa dikatakan adalah orang yang dia beribadah, akan tetapi dia tidak ikhlas karena Allah, atau mungkin dia menyia-nyiakan, bermalas-malasan, tidak giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan lagi, adapun amin yang kedua adalah aku mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana doanya? Rahimallahu anfa'abadu aw ba'uda adrakahu walidahu aw ahadahuma falam yudkhila al-jannah.
Celaka ketika ada seorang anak, dia masih memiliki kedua orang tua, atau mungkin salah satu di antara keduanya, bisa jadi bapaknya saja atau ibunya saja. Akan tetapi dengan keberadaan orang tuanya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga, tidak menjadikan dia mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak mau berbakti kepada kedua orang. Dan ini ayat rahimakumullah yang ingin saya tekankan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Kita sebagai anak, jangan sekali-kali berani kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali kita itu menyakiti perasaan orang tua, sekalipun dengan perkataan yang bus dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu contoh, wala taqul lahumā uffin, jangan kamu berkata Ini menunjukkan bukan berarti selain itu diperbolehkan, bukan. Ini menunjukkan bahwa hanya berkata saja yang bisa menyinggung perasaan, itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi berbuat kasar kepada kedua orang. Ayuhana sahibakumullah, kita sebagai anak sehebat apapun Anda tidak akan menjadi apa-apa, dan Anda bukan apa-apa manakala orang tua tidak ridho kepada anaknya. Kenapa? Karena secara tidak langsung Allah pun juga tidak ridho kepada orang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain, wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidain." Keberadaan daripada ridho orang tua akan menentukan apakah Allah pun juga ridho kepada orang tersebut. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita mencari murka kedua orang tua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita belajar dengan yang namanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau asalnya dari negeri Yaman. Beliau ketika hidupnya semasa dengan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun qadarullah, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah kemudian berpesan kepada dua sahabat yang mulia. Siapakah mereka? Mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah berpesan, carilah yang namanya Uwais Al-Qarni, dia dari Yaman. Kalau kamu sudah bertemu dengan dirinya, maka kamu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan atau doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni. Rasulullah memuliakan Uwais Al-Qarni, padahal tidak pernah bertemu, padahal tidak kenal kepada beliau. Akan tetapi malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan jauh dari negeri Arab sana ada orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu amalan Uwais Al-Qarni adalah ketika suatu hari seorang ibundanya yang sudah tua renta, dia kemudian meminta kepada anaknya Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, umurku sudah tidak lama lagi. Aku berkeinginan hanya satu. Aku ingin untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun depan." Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Uwais Al-Qarni tidak punya apa-apa. Bisa dikatakan dia adalah orang yang prasejahtera, sangat berkekurangan, tidak memiliki onta ataupun kemewahan yang lain. Akan tetapi punya semangat untuk bagaimana caranya menjaga dan juga mengantarkan ibundanya untuk melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tiba-tiba Uwais Al-Qarni membeli seekor anak lembu. Kemudian dibangunkan yang namanya kandang anak lembu itu bukan di dekat rumah, akan tetapi di atas bukit yang cukup tinggi. Setiap hari Uwais Al-Qarni, dia yang begitu tidak terlihat meyakinkan, dia berusaha untuk menggendong, mengikut yang namanya anak lembu tersebut siang dan malam naik turun dari bukit, hingga dia lakoni itu sebanyak selama 8 bulan lamanya. Ayuhan rahimakumullah, ketika sudah masuk di waktu haji,
maka kemudian Uwais Al-Qarni sudah siap badannya untuk menggendong ibundanya dari Yaman menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan berapa jaraknya, ya Anas rahimahullah. Kurang lebih kalau kita tarik dalam map itu kurang lebih antara dari Jakarta sampai ke Bali. Wallahu a'lam bishawab. Digendong ibundanya dengan dirinya sendiri, dengan kedua pundaknya sendiri. Bahkan ketika dia berlatih untuk menggendong anak lembu, banyak orang-orang di sekitarnya mencemooh. Wahai Uwais, apakah kamu sudah gila? Wahai Uwais, apakah kamu kurang kerjaan? Kenapa kamu kok melakukan hal konyol ini? Tidak ada gawean, tidak ada kerjaan, kok kamu mengikul anak lembu naik turun bukit? Ternyata tujuannya adalah untuk menggendong ibunda tercinta. Masya Allah, subhanallah. Sudahkah kita berbuat demikian? Atau mungkin apakah kita sudah berbuat sesuatu yang bisa membanggakan kedua orang tua kita? Kalau kita bertanya kemudian kita menjawab belum, setidaknya jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Kemudian ikhlas rahimahullah, yang terakhir adalah Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat. Malaikat Jibril alaihissalam berdoa, rahimallahu anfa'abatin aw ba'udan dzukirta wa lam yusawwi. Wahai Muhammad, ketika namamu disebut, kemudian orang itu yang mendengarkan tidak mau bersalawat kepada engkau, maka orang yang seperti ini adalah orang yang keterlaluan, celaka, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas rahimahullah, ketika siapapun yang mengucapkan atau menyebut nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan untuk bersemangat dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh yang pernah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara kita bersalawat kepada Nabi, tentunya sesuai dengan hadis yang sahih. Setidaknya ada 3 versi. Yang pertama adalah versi yang paling pendek, yakni Allahumma shalli ala Muhammadin al-nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin al-nabiyil ummi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang terakhir yang paling panjang, dan ini menurut jumhur ulama, bahwa salawat ini adalah salawat yang paling afdal. Bagaimana itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa orang yang tidak mau bersalawat dikatakan orang yang keterlaluan? Maka kita tengok pada ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangankan kita manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Allah saja dan juga para malaikat yang tidak akan terbandingkan dengan manusia, mereka berbondong-bondong yusalluna 'alan nabi. Mereka saja mau berkenan untuk bersalawat kepada Nabi, kok kita sebagai manusia enggan untuk bersalawat? Apakah itu bukan hal yang keterlaluan? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap mendengar khitabah atau mungkin berbincang-bincang ketika disebut nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakan untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah وذكرنا منه ما نسينا فعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الكتاب، اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا
وبارك لنا في رزقنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.